Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim kami kepada Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, Imam Rawatib, pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, para alim ulama, aparatur pemerintah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bacakan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tadi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa saja yang berpuasa Ramadan imanan, dengan penuh iman, penuh i'tiqad, penuh tasdik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah, karena Allah lah kita berpuasa ini, karena ketaatan kepadanya lah kita berpuasa ini, karena beliau Allah lah yang memberikan kita sehat ini. Itu arti imanan, bukan karena siapa-siapa. Wahtisaban, ihtisaban artinya talaban limardatillah, berpuasa dengan berharap ridha Allah, talaban li thawabin minallahi ta'ala, berpuasa berharap pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang diraih oleh orang yang berpuasa tersebut? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Lah, kesannya gampang sekali puasa ini, hanya menahan lapar, dahaga saja dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Dihapuskan semua dosa-dosa yang sudah berlalu. Kok semudah itu? Apa benar semudah itu? Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pertanyaan ini menjadi penting? Kenapa pertanyaan kok semudah itu berpuasa begitu saja dapat diampuni semua dosa-dosanya? Pertanyaan ini muncul ya, karena banyaknya pemahaman terhadap puasa ini hanya sekedar tahan makan, tahan minum, dan tahan perintah-perintah yang membatalkan puasa, selesai. Sesungguhnya pemahaman yang semacam ini adalah pemahaman, kalau dalam teori Imam Al-Ghazali ini, shaumul umum, puasa orang umum, puasa orang awam. Puasa masih dalam
kategori normatif. Puasa masih dalam standar sistem nilai. Puasa masih dalam batasan syar'i, sekedar taat dan patuh, selesai. Apalagi di bulan yang dianggap suci oleh orang tersebut, ini bulan suci. Suci itu waktu itu masa itu tentatif. Artinya apa? Ketika bulan suci saja dia menganggap bulan itu suci. Di luar bulan suci Ramadan dia tidak suci. Nah, inilah pemahaman awam yang berkembang sehingga dia berpuasa pasca Ramadan dia kembali kepada perilakunya yang korup, perilaku yang kueh, perilaku yang menghasut orang lain, perilaku yang mengadu domba. Karena pemahamannya terhadap Ramadan secara etimologi itu sangat standar dan sangat awam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam teori bahasa, al-imsaku itu sekedar, imsak itu menahan. Tetapi dalam ilmu falsafatul lughah, dalam ilmu filsafat bahasa, sebuah makna itu tidak pernah terlepas dari substansi dari makna itu sendiri. Bahwa puasa tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi puasa itu harus bisa mengendalikan seseorang untuk menahan diri dari emosi, menahan diri dari kecenderungan-kecenderungan yang mengganggu orang lain, menahan diri dari tutur kata yang merusak persaudaraan, menahan diri dari statement-statement dari mainstream yang mendiskreditkan kelompok lain, membid'ahkan, mensesatkan orang lain, mensesatkan kelompok lain. Nah, ketika seseorang mampu memahami puasa ini tidak sekedar sebatas sistem syariah, tetapi puasa itu memberikan implementasi, puasa itu mampu diimplementasikan, mampu ditatbikkan dalam karakter kepribadiannya, maka orang tersebut sudah mampu mencapai pemahaman puasa secara filosofi. Maka kita bisa bacakan kitab Tarikh wa Falsafatut Tasyri'. Di situ dikatakan bahwa kalau puasa itu tidak sekedar dipahami secara historis, secara bahasa, secara syar'i, tetapi ada landasan filosofi makna, yaitu pesan-pesan yang terkandung di balik ritual itu yang jauh lebih penting. Puasa menahan diri dari makan dan minum itu harus memberikan pengaruh, memberikan efek pada perubahan karakter seseorang, baik pada masa-masa orang tersebut berpuasa maupun pada masa-masa setelah dia berpuasa. Maka di bulan Ramadan kita dilatih untuk empati kepada orang-orang kecil. Ketika kita berpuasa menahan diri dari lapar, disinilah kita diajarkan sensitivitas bagaimana perasaan masyarakat kita, umat kita, bangsa kita, rakyat kita di pinggiran sana. Mereka hidup dalam kekurangan. Biaya pendidikan sekolah anaknya tidak tercukupi. Biaya untuk sandang pangan di rumahnya selalu dalam keadaan kekurangan. Bahkan lauk pauk pun hari ini ada, besok belum tentu ada. Nah, hari inilah, pada bulan puasa inilah kita dilatih
untuk sadar akan sensitivitas kemanusiaan kita kepada orang lain. Maka dilatih di sini kita untuk banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak bekerja untuk agama Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa ini mari kita jadikan puasa ini mampu tidak sekedar imsak saja, tetapi memberikan perubahan kepada diri kita, sifat yang amanah. Kita menahan diri dari makan tidak ada yang tahu, maka ini adalah amanah kepada Allah. Maka dalam keseharian hidup kita, dalam masyarakat kita nanti, kita harus betul-betul amanah terhadap negara ini, umat dan bangsa. Karena puasa ini menahan lapar, puasa ini melawan kodrat kita yang harus makan, harus minum. Maka hari ini kita dilatih untuk sadar akan umat, akan bangsa, akan rakyat kita yang dhaif, yang fakir, yang miskin. Disinilah kita harus betul-betul toleran dan peduli kepada masa depan mereka. Dan yang terakhir, puasa ini harus mampu melatih kita untuk jihad. Kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dengan tenaga saja, tidak dengan pikiran saja, tidak dengan peran yang kita miliki saja, tetapi bi'amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu, dengan tenagamu, dengan kekuatanmu, dengan jabatanmu, dengan segala perjuangan membela agama Allah dan membela umat ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Semoga ini bermanfaat bagi diri kami sendiri dan bagi jamaah sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.